Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian syukur kita buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
bagimu. Amin, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat bagimu. Segala hikmat hanya punya-Mu. Engkau sumber segalanya, tiada yang seperti-Mu. Kami naikkan syukur hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami bersyukur Engkau yang menyertai kami di sepanjang tahun ini. Engkau yang selalu ada menjagai hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau baik. Kau
Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, oh Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami berharap. Kau perlindungan yang teguh, Kau penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Betapa kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik,
Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya kau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Haleluya. Di setiap musim hidup kami, Engkau yang selalu ada. Engkau yang menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu seumur hidup kami. Dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di setiap hari-hari hidup kami, di sepanjang musim-musim yang kami lewati, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari. Di dalam kemurahan-Mu, di dalam anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Adalah bersamamu
bagimu. Kami bersyukur sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Terima kasih. Dan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Hanya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau luar biasa bagi kami. Anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Sebab anugerah-Mu yang membuat kami hidup hari ini. Dan kami mau terus hidup di dalam anugerah-Mu. Mengenal-Mu lebih dalam lagi. Sehingga kami boleh semakin mengasihi, taat melakukan setiap perintah. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percayakan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Semoga semakin pulih kesehatannya, kecapean kali. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saat teduh kita diambil sampai pada 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13 tentang abdi Allah dari Yehuda. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama, sedang Jerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib,
bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, "Tangkaplah dia." Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Ayat 5, mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, "Dari jalan manakah ia pergi?" Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Pelanai keledai bagiku." Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Ya, akulah itu." Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya." Ayat 19, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku," dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan
membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan di kota-kota Samaria, dan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa ini pun Jerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Jerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Ya, jadi setelah kemarin di pasal-pasal sebelumnya kita membaca bagaimana kerajaan Israel terpecah menjadi dua, ya, dan Raja Jerobeam merasa terancam kalau rakyat Israel yang mengikut dia kembali kepada eh, penyembahan yang semula dan mengikut kepada Rehabeam anaknya Saul, maka dia berusaha untuk menciptakan sendiri atau membuat sendiri tempat ibadah atau mezbah penyembahan mereka. Tetapi tentu itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena eh, apa Jerobeam ini dengan asal aja mengangkat imam-imamnya, ya, bukan dari suku Lewi tapi dari orang-orang yang biasa, ya. Dan oleh karena itu tidak berkenan pada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang nabi dari Yehuda untuk mengingatkan Jerobeam, ya. Dan terjadilah peristiwa atau kisah yang barusan kita baca ini. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Saya mencoba untuk belajar dari tokoh yang ada di dalam perikop ini. Yang pertama tentu Jerobeam yang diingatkan khusus seorang nabi yang datang dari Yehuda, ya. Tetapi kita melihat bagaimana dia respon yang begitu salah, respon yang begitu mengeraskan hatinya ketika diingatkan, justru dia mau menangkap eh, nabi dari Yehuda yang mengingatkan dia, ya, sehingga terjadi sesuatu pada tangannya tidak berfungsi. Tapi karena dia minta belas kasihan daripada Tuhan, kemudian Tuhan menyembuhkan tangannya. Tetapi kalau kita melihat, ya, kisahnya sampai pada akhirnya, sampai kisah tragis di mana Nabi dari Yehuda ini pun akhirnya mati diterkam singa, ya, dan seterusnya, ya, kita lihat dari dua ayat terakhir bahwa ayat 33, sesudah peristiwa ini pun Jerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Ayat 34, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Jerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Jadi tidak ada tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut, ya. Bahkan ketika sudah diingatkan oleh seorang nabi, tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan di hati Jerobeam. Yang ada kemungkinan besar adalah keinginan untuk mempertahankan tahtanya, ya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, ya, pelajaran bagi kita yang ada di sekarang ini, ya, supaya kita senantiasa untuk bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mudah ditegur, hati yang mudah dinasihati, hati yang mudah diingatkan. Kalau memang kita melakukan kesalahan, ya, ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ya, mari kita dengan respon positif, dengan rendah hati untuk datang bertobat, ya, untuk mengkoreksi diri kita, ya. Jangan kita mengeraskan hati sama seperti Jerobeam yang pada akhirnya dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi.
Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Sekali lagi, mari kita menjaga hati kita, ya, supaya hati kita tetap lemah lembut, yang bisa diingatkan, dinasihati, dan ditegur. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah dari Nabi dari Yehuda ini, ya, Nabi dari Yehuda yang diutus Tuhan eh, datang ke Betel untuk mengingatkan Jerobeam, ya. Pada awalnya kita melihat dia sudah melakukan tugasnya, yaitu mengingatkan Nabi Jerobeam tentang mezbah penyembahannya, dan dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan untuk tidak makan dan minum di Betel dan tidak kembali menurut jalan yang pertama. Ya, itu sudah dia lakukan ketika Jerobeam mencoba merayu dia, ya, untuk singgah ke rumahnya, dan mungkin maksud Yerobeam adalah untuk membatalkan nubuatannya, ya. Tapi nabi dari Yehuda yang tidak disebutkan namanya ini eh, tidak mau, ya, tidak mau kita melihat. Tapi entah kenapa, karena ada seorang nabi senior, nabi yang sudah lebih tua dari dia, yang dari Betel, menjumpai dia, dan dengan sedikit trik yang apa namanya, yang eh, tidak benar, ya, dia menipu dan mengatakan bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk mengajak dia ke rumahnya. Nabi yang dari Yehuda ini eh, akhirnya mau, ya, dan dengan demikian melanggar perintah daripada Tuhan, ya. Dan akhirnya kita tahu bagaimana nasibnya. Tuhan apa mengizinkan seekor singa untuk menerkam nabi dari Yehuda ini. Kadang-kadang kita kalau hidup di masa saat sekarang ini, ya, nggak habis pikir juga, ya, kenapa begitu tragis, walaupun sebenarnya dia adalah korban dari sebuah tipuan nabi yang sudah lebih tua, ya, yang dari Betel itu, nabi senior itu, ya. Dia hanya ditipu karena dibilang ini dari Tuhan, perintah dari Tuhan, ya. Tapi apapun ceritanya, ya, yang bisa tentu kita pelajari adalah kita, menurut saya, ya, kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan atau perintah Tuhan lebih daripada apapun, ya. Apapun pendapat orang lain, ya, apapun pendapat eh, ya, kalau bisa dikatakan apapun pendapat seorang hamba Tuhan, ya, bahkan mungkin hamba Tuhan yang senior, ya, kalau itu kita yakin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang, atau eh, ya, apa yang kita dapat dari firman Tuhan, maka kita sudah tahu hukumnya bahwa firman Tuhan itu di atas segala-galanya, di atas segala pendapat siapapun, ya, di atas segala eh, apa yang dikatakan oleh siapapun, walaupun mungkin yang mengatakannya adalah orang yang kita hormati, orang yang kita segani, ya. Tapi kalau kita yakin itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka pegangan kita adalah tetap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan lebih daripada segala-galanya, ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari nabi dari Yehuda ini, ya. Oleh karena itu kita jangan lengah, ya. Kita harus taat tanpa syarat, ya. Taat tanpa syarat kepada setiap kebenaran firman Tuhan, ya. Walaupun kita melihat, ya, eh, akhir hidup dari nabi dari Yehuda ini cukup tragis, ya. Itu yang bisa kita kita tangkap, kita pelajari bahwa Tuhan mau eh, bukan hanya kita melayani Dia, tapi lebih daripada itu, Tuhan mau hati kita yang taat 100% kepada segala perintah-perintahnya. Yang terakhir mungkin yang bisa kita pelajari, yang mungkin nanti bisa didiskusikan bersama, adalah nabi tua yang dari Betel tersebut, ya. Eh, kita bingung juga karena tidak disebutkan
kenapa dia mencoba untuk merayu Nabi yang dari Yehuda ini singgah ke rumahnya, bahkan dengan kebohongan ya. Kenapa dia harus berbohong seakan-akan Tuhan yang menyuruh sehingga Nabi yang muda ini terperdaya ya. Kita di sini nggak disebutkan alasannya, ya motivasinya apa ya. Tapi tentu kita bisa belajar sangat penting di sini bahwa jangan bermain-main dengan membawa nama Tuhan ya, karena itu resikonya sangat tinggi ya, bisa memperdaya orang lain ya. Makanya dikatakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak ya. Lebih atau kurang daripada itu ya itu tidak benar ya. Jadi oleh karena itu kita harus menjaga kata-kata kita, menjaga integritas kita ya, supaya apa yang kita katakan memang benar-benar itu adanya, bukan sebuah rekayasa atau bukan sebuah trik yang kita lebih-lebihkan atau kurang-kurangkan, karena kalau kita lihat dari sini resikonya sangat besar ya, bisa merugikan dan bisa menjadi sebuah musibah atau sebuah kekacauan ya. 3 itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kita. Saya kembalikan kepada Pak Heri, mungkin terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli atas firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tentu kita belajar 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, mari jangan keraskan hati kita, tapi belajarlah memiliki terus hati yang lemah lembut, sehingga ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, lewat apapun, lewat siapapun, kita cepat bertobat. Ya tentu apalagi kalau kita sudah ada di dalam kondisi baik-baik saja, posisi jabatan kita sedang tinggi, materi kita sedang akan-akan kita pikir kita sedang dalam kondisi diberkati dengan berlimpah. Nah itu kondisi yang memang harus sering kali diwaspadai, karena ada begitu banyak manusia yang bisa kita temui waktu keadaannya lagi susah, nggak punya apa-apa. Itu waktu ditegur itu responnya benar, ya ya bertobat. Tapi ketika dia sudah mulai merasa punya kedudukan, punya jabatan, punya harta banyak, hatinya sudah bisa berubah dan menjadi angkuh. Dan firman Tuhan ingatkan kita, kesombongan itu adalah musuh dari Tuhan sendiri. Jadi itu hal yang pertama kita belajar pagi ini dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Jaga hati kita, setinggi apapun Tuhan mengangkat, mempromosikan kita, tapi biarlah hati kita tetap rendah hati. Yang kedua tentu kita belajar dari abdi Allah yang diutus kepada Yerobeam. Harusnya kita tetap berpegang teguh dengan keyakinan. Harusnya kalau Tuhan memang mau ngomong lagi kan harusnya confirm ke kita. Karena kita yang terima pesan Tuhan. Kalaupun ada orang yang ngaku-ngaku terima pesan yang berbeda dengan kita, ya harusnya kita tanya lagi sama Tuhan. Nah, makanya itu hal yang harus kita latih dalam hidup ini. Semakin peka dengar suara Tuhan. Walaupun juga bukan berarti nanti kita jadi eksklusif, nggak mau dengerin orang, maksudnya Bapak Ibu. Bukan. Tapi ini bicara tentang kepekaan kita kepada Tuhan untuk berpegang teguh pada perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, tentu yang ketiga juga kita belajar, jangan juga kita jadi seperti nabi senior ini, menggunakan senioritas dan kenabiannya, menggunakan posisi tadi untuk menipu orang. Nah, tentu secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan itu sangat menjaga hal ini. Karena seperti yang Pak Ramli tadi katakan, ini adalah integritas. Tidak boleh untuk menggunakan predikat kepenatuaan, predikat kependetaan, untuk aji mumpung, menggunakan, kan orang jemaat pasti akan iya kepada orang yang mereka hormati, dalam hal ini pemimpin rohani. Tapi mari setiap kita yang juga adalah pemimpin rohani atau pemimpin di bidang apapun, ketika orang pasti respect dan hormat dengan kita, jangan menggunakan itu untuk memanipulasi orang. Tapi biarlah orang tetap hormat dan respect karena hidup kita itu
berpadanan dengan firman Tuhan. Kita dihormati dan orang respect karena orang melihat kebijakan kita, kebijaksanaan kita. Jadi hal ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, dan tentu mari kita terus belajar menjaga hidup kita untuk kita miliki hati yang rendah hati sehingga waktu ditegur kita cepat bertobat, memiliki hati yang lemah lembut, mudah dibentuk, dan yang kedua kita terus berpegang teguh pada firman Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun untuk kita melakukan firman. Ya zaman sekarang ukuran kita sederhana. Kalau nasihat itu nggak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kejadian sampai Wahyu, jelas itu berarti bukan firman. Jauh lebih mudah bagi kita, maksud saya Bapak Ibu, hari-hari ini untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Mau orang mengatasnamakan Tuhan, kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, sudah selesai. Nggak. Nah, begitu juga yang ketiga, jangan menggunakan predikat jabatan, apalagi kepercayaan yang selama ini orang sudah berikan kepada kita, yang Tuhan teguhkan, terus kita pergunakan justru untuk menipu dan berbohong. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang ingin saya mau tambahkan, meneguhkan dari semua apa yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan apa yang didapat, silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti tutup sama Pak Ramli. Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam doa kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami telah diingatkan kembali Tuhan untuk selalu setia dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau berjalan seturut dengan setiap apa yang difirmankan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah menjadi rema di dalam hidup kami. Kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Ramli Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Pak Ramli Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya yang di Bungo Tuhan, Engkau selalu memberkatinya. Berkati juga setiap keluarganya Tuhan, baik istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Setiap apa yang dilakukan Pak Ramli Tuhan bisa memberkati orang lain juga Tuhan. Biarlah profesinya sebagai dokter juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Layanan di Bungo, Engkau tambahkan kapasitas Pak Ramli Tuhan. Biarlah Bungo semakin berkembang Tuhan. Gerejanya semakin dipermuliakan dan jemaatnya semakin bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Ramli ke dalam kuasa tangan-Mu. Apa yang baik, kami ucap syukur juga Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah untuk tahun depan Tuhan, bangsa ini mengadakan pemilu Tuhan. Kami serahkan pemilu yang damai ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pemimpinnya Tuhan, yang terpilih Tuhan, itu datang daripada-Mu. Ada roh takut akan Engkau Tuhan, setiap pemimpin yang terpilih Tuhan. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Bisa membawa bangsa ini menjadi yang lebih baik, dan bisa membawa bangsa ini mengenal Engkau lebih baik Tuhan. Dan untuk pemimpin yang sekarang Tuhan, Pak Jokowi, Kau memberkatinya selalu Tuhan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi Tuhan, kami yakin itu sekehendak dengan seturut dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia bertambah damai. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir dari pagi ini maupun yang tidak hadir Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, pagi ini Tuhan, kami mau hidup kami berserah kepada-Mu Tuhan. Seturut dengan firman-Mu Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat persekutuan kami yang indah pada pagi ini. Kami telah bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah menaikkan doa-doa kami, Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman pada hari ini. Kami terus menjaga hati kami dengan lemah lembut sehingga kami menjadi pribadi yang mudah ditegur, jauh daripada keangkuhan dan kesombongan dalam diri kami. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa terus memegang kebenaran firman-Mu lebih daripada apapun. Dan biarlah kami terus menjaga hati kami, menjaga kata-kata kami Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, dan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati sekali lagi seluruh keluarga kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya biarlah kami boleh menerima segala berkat yang baik daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mana Bu RT, ada enggak Bu RT? Udah, Pak. Apa kabar mamanya ya?